Bab 3212. Arahan Reiki. Tetua sempat mengira Erikin akan meminta banyak batu roh ataupun koin roh, alhasil hanya meminta kitab-kitab itu. Kultivasinya sangat biasa, kitab-kitab yang dimiliki pun tidak begitu berharga, entah untuk apa Erikin menginginkannya. Kenapa? Tidak ada? Tanya Erikin. Ada, aku akan segera mengambilkannya untuk teman seiman, kata tetua sambil mengangguk cepat. Jika Erikin bersikeras menginginkannya, dia pun tidak berani banyak berpendapat. Sebagai seorang kultivator alam pemadatan, kerohaniannya belum terlalu kuat, karena itu tentu selalu membawa kitab-kitab pelatihan kultivasi ketika bepergian, karena akan sering dipelajari. Dia pun membuka tas penyimpanan, lalu mulai mengeluarkan benda-benda. Tunggu, slip giok itu tidak aku inginkan, cukup buku kitab saja. Melihat tetua mengeluarkan slip giok, Erikin segera mencegahnya. Saat ini kerohaniannya sedang terpengaruh, dan benda itu hanya akan sangat menguras energi. Raut wajah tetua semakin dipenuhi rasa bingung. Di tahap alam pemadatan kultivasi, slip giok mulai menggantikan fungsi kitab-kitab. Kini Erikin hanya menginginkan kitab itu. Mungkinkah kultivasi dia lebih rendah dari dirinya? Namun bagaimana mungkin? Teman seiman, jika dikurangi slip giok, aku hanya memiliki kitab-kitab awal. Bagaimana jika teman seiman? Kata tetua mencoba kompromi. Berikan saja itu, kata Erikin. Tetua menganggukkan kepala, tanpa berani mengulur waktu. Dia segera mengeluarkan satu demi satu buku kitab dari dalam tas penyimpanan. Karena takut Erikin tidak senang, dia pun mengeluarkan semua kitab yang dimiliki. Semuanya ditumpuk menjadi satu hingga setinggi setengah tubuh manusia dewasa. Sudah, kalian sudah boleh pergi. Melihat tetua sudah meninggalkan semua kitabnya di sana, Erikin melambaikan tangan. Tunggu, tinggalkan seekor kuda. Tetua itu kembali memberi hormat, lalu menyuruh seorang pria menumpang di kuda pria lain. Setelah itu dia pun kembali ke atas kereta kuda. Pasukan itu melewati Erikin dan pergi secepat mungkin. Melihat sikap mereka, seolah-olah takut Erikin akan berubah pikiran. Debu tebal beterbangan, mereka pergi dengan kecepatan yang sangat mengherankan. Setelah semua orang pergi, Erikin mengayunkan tangan, Sky Eater Reiki emas pun tiba di dalam genggaman tangannya. Dalam hati merasa bersyukur. Untung saja saat meledak waktu itu, dia telah menyembunyikan beberapa ekor Sky Eater di balik kulitnya untuk berjaga-jaga suatu hari akan membutuhkannya. Setelah itu dia menyadari cara itu cukup menguntungkan, alhasil dijadikan kebiasaan. Jika tidak, saat berhadapan dengan tetua itu tadi, dirinya sungguh akan kerepotan. Tetapi saat ini 3 ekor Sky Eater itu juga terlihat berdiam sangat lama. Erikin menggelengkan kepala, tanpa adanya Reiki, laut kesadaran sulit sekali digerakkan. Sebelumnya saat mengarahkan para Sky Eater, dia hampir menghabiskan semua Reiki yang tersisa dalam kerohaniannya. Kini jika ingin menggerakkan mereka lagi, dia harus menunggu hingga kerohanian memulih, dan tentu memerlukan waktu cukup lama. Menyimpan kembali Sky Eater yang dimiliki, saat melihat tumpukan buku kitab setinggi setengah badan manusia dewasa, Erikin mengerutkan kening lagi. Alasan dia menginginkan kitab-kitab itu karena merasa isi dalam buku bisa menjawab semua kebingungan dalam hati. Reiki dalam tubuh tidak memudar ataupun tertekan, ini artinya dalam dunia ini tidak membatasi penggunaan Reiki dalam diri. Terutama Master Mulia Galaksi juga berasal dari dunia ini, itu artinya dunia ini dan daratan dunia dewa tidak akan berbeda jauh. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah, jumlah buku yang terlalu banyak itu, apalagi jalan hutan yang tidak rata, membuatnya sulit untuk membawanya.
Saat ini dia tidak memiliki Reiki, tidak mampu memasukkan buku-buku kitab ke dalam tas penyimpanan. Alangkah baiknya jika saat meminta mereka meninggalkan kuda, sekaligus meminta meninggalkan sebuah tas besar, tetapi orang-orang itu sedang mengejar waktu, tidak mungkin membawanya. Erik pun mengikat kuda itu di sebuah pohon, membiarkannya istirahat dan makan rumput sesaat, lalu mulai mengambil sebuah buku dan membacanya. Untung saja, tetua bintang tidak memperbanyak kesulitan dalam dunia itu, selain bahasa dalam dunia itu dapat dia pahami, tulisannya pun sama. Yang ini tidak berkaitan dengan keperluanku. Tahap awal memurnikan obat, yang ini cukup berguna, tetapi bukan sekarang. Erikin mulai mencari-cari buku yang paling dia perlukan saat ini. Yang memiliki fungsi diletakkan di satu sisi, dan yang tidak terpakai juga dijadikan satu kelompok. Ilmu mengarahkan Reiki ke dalam tubuh. Dan saat melihat judul sebuah buku, hati Erikin seketika menjadi lega. Melihat dari judulnya, seharusnya termasuk teknik paling awal dalam pemurnian spiritual Reiki. Dan setelah membuka dan membaca beberapa halaman, ekspresi wajah Erikin terus berubah, bagai berhasil menemukan resep rahasia. Pada akhirnya, Erikin mengerutkan kening. Sama seperti yang aku duga, yang dipelajari dalam dunia ini juga seputar Reiki, ilmu sihir yang digunakan pun tidak berbeda jauh dengan daratan dunia dewa. Tetapi jika ingin memijakkan kaki ke jalur kultivasi, pola bintang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Pola bintang hanya ada di dalam masing-masing istana bintang, dan disatukan oleh Tuan Besar Pola Bintang. Saat kultivator memiliki pola bintang, maka Reiki pun dapat diarahkan ke dalam tubuh sendiri. Dengan begitulah mereka mampu memijakkan kaki ke jalan kultivasi. Bintang, istana bintang. Ekspresi wajah Erikin menjadi sangat rumit. Tidak berbeda jauh dengan dugaannya, Reiki tidak dibatasi tetapi tidak dapat disebarkan, kemungkinan terbesar karena cara mengendalikan dan mengarahkannya berbeda. Sedangkan pola bintang itu, kelihatannya memang teknik yang tepat dalam arahan Reiki. Reiki yang mengalir harus menaati peraturan dalam dunia, sama halnya jika kultivator ingin mengambil dan menggunakannya. Contohnya daratan dunia dewa, Reiki langit dan bumi sangat berlimpah, tetapi tidak semua orang bisa menggunakannya, semua karena alasan teknik yang digunakan. Dengan adanya cara dan teknik itu, barulah Reiki bisa digunakan. Seharusnya pola bintang sama halnya seperti teknik yang digunakan untuk berlatih kultivasi di daratan dunia dewa. Hal ini tidak menyulitkan, bermodal wawasan yang dimiliki, menggabungkan bintang-bintang itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tetapi yang merepotkan adalah, semua itu harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan. Menggabungkan pola bintang harus dilakukan di istana bintang. Ada Tuan Besar Pola Bintang yang membantu di tempat istimewa itu. Dengan identitasku seperti ini, bagaimana cara menggapai istana bintang? Dengan identitas dirinya saat ini, yang ada hanya dianggap sebagai penyusup. Dan istana bintang sama seperti sebuah sekte, tidak semua orang dapat memasukinya. Arahan master guru sangat diperlukan, begitu pula token identitas yang tidak kalah penting. Dengan begitu apakah setelah ini dia masih harus mencari seorang master murah dan meminjam namanya, menyelesaikan masalah pola bintang terlebih dahulu? Tidak ada gunanya berpikir begitu banyak, setidaknya sudah ada solusi masalah, pikirkan lagi setelah tiba di perkotaan. Erikin menggelengkan kepala, lalu menyampingkan beban pikiran untuk sementara. Tiba saatnya nanti cukup gunakan Sky Eater untuk kendalikan kultivator tertentu. Yang terpenting saat ini adalah menemukan letak istana bintang terlebih dahulu. Selain itu, masalah kesehatan Vinola Su. Teringat hal itu, hati Erikin mulai terasa berat.
Sebutir pil penghancur es hanya bisa bertahan 3 hari, kelak serangan balik jiwa es itu akan semakin menyebar. Jika waktu di dua dunia berjalan setara, maka saat ini waktu setengah hari sudah berlalu. Harus percepat gerakan. Buku-buku kitab di depan mata sudah terbagi menjadi 2 bagian. Tetapi meski sudah memilih yang benar-benar berguna dan membuatnya tertarik saja, jumlahnya sudah belasan buah. Tetap saja sulit dibawa. Dengan terpaksa, Erikin pun melepaskan jubah yang sedang dikenakan, menggunakannya untuk membungkus buku-buku itu, lalu meletakkannya di atas punggung kuda, kemudian menungganginya. Di mana arah perkotaan? Duduk di atas punggung kuda, raut wajah Erikin saat ini kembali memburuk. Dua sisi jalan dipenuhi pegunungan, sama sekali tidak terlihat perbedaan apapun. Jika dari awal tahu akan seperti ini, dia lebih memilih menahan beberapa tetua tadi. Tetapi siapa sangka untuk menggunakan Reiki di dunia kecil itu masih harus menggabungkan pola bintang, benar-benar merepotkan. Berpikir sesaat, Erikin langsung menunggangi kuda itu ke arah perginya orang-orang tadi. Dirinya menunggu selama setengah hari. Gunung tandus itu berada dalam kawasan liar, sama sekali tidak terlihat sosok seorang pun, tidak menutup kemungkinan dunia itu memang langka akan manusia. Bersambung.